ini sebagai seorang bisnismen yang bergerak di bidang food and beverage, benar Pak ya. Saat ini produk yang Bapak tawarkan tuh seperti apa dan nama produknya apa, dan kalau bisa saya tahu tuh sejarahnya seperti apa bisa ada produk seperti ini. Oke. Kalau dari segi produk kita awalnya fokus di donuts and coffee, ya. Tapi untuk pengembangannya kita sudah masuk ke resto, bahkan sampai ke resto yang akan kita luncurkan di bulan Oktober bulan depan. Itu awal mulanya seperti apa? Maksudnya setiap bisnis adalah sebuah tantangan awalnya, dan mungkin bagi beberapa orang jalan hidup Pak ya. Iya. Nah, kalau bisnis ini sendiri, waktu terlahirnya Bapak dapat ide dari mana dan seperti apa? Kenapa memilih donat sih Pak? Kan udah banyak produk-produk yang sejenis Pak. Iya, benar. Begini, kalau kenapa saya pilih donuts and coffee, ini kan kalau saya lihat dari peluang. Oke. Saya lihat peluang untuk usaha yang seperti ini dapat dikatakan di Indonesia untuk saat ini hanya dikuasai 2-3 pemain besar, dan kebanyakan brand luar. Yang satu memang brand lokal, tapi konsepnya dia berbeda. Artinya kalau dengan konsep yang besar dengan open kitchen begitu, itu memerlukan investasi yang besar, dan tentunya tidak semua orang bisa berinvestasi di situ. Yang kedua, tidak semua kota besar bisa ada outlet yang sebesar itu. Nah, karena jangkauan kita mau seluruh Indonesia, jadi kita buat konsep yang lebih kecil. Tapi tetap walaupun kecil kita tetap inovatif, outlet kita juga menarik gitu. Jadi itulah saya pertama dari segi peluang. Yang kedua, pesaing dapat dikatakan yang saya tadi bilang, hampir pemain lokal tidak ada yang menerjunin bisnis yang serupa dengan Double Dip. Jadi saya bisa katakan konsep usaha saya ini yang pertama di Indonesia. Dan donuts dan coffee yang lain ada, tapi dengan sistem counter mini cafe itu dapat dikatakan kita yang pertama. Tahun berapa tuh Pak? Tahun pertengahan 2008. Kemudian kita franchise-kan, lebih tepatnya di business opportunity kan di November 2008. Jadi dari tahun 2008 Bapak sudah mulai jalan nih di bisnis food and beverage ini, Double Dips. Kenapa dipilih Double Dips Pak? Untuk membuat diferensiasi seperti apa? Kalau dari segi artinya ya, Double Dips, double berarti 2 kali, dips celup karena ada donat, salah satu varian donat kita itu proses pentoppingannya 2 kali. Tapi kalau lebih ke arti yang filosofi ya, kalau saya bilang kita perlu merendahkan hati dulu, didip, dicelup. Nah, kalau begitu setelah dicelup kan diangkat, berarti kita sudah siap untuk menjadi leaders atau pemenang di usaha ini gitu. Kita perlu merendahkan hati dulu lah. Seperti itu ya Pak ya. Filosofinya seperti itu. Nah, Bapak tadi sempat bilang ke kami kalau untuk mini cafe seperti ini, Bapak termasuk pionirnya di Indonesia. Apa yang membuat Bapak tuh berani dengan strategi seperti ini, mini cafe? Padahal dengan brand-brand besar yang sudah ada, mereka sudah berani modal besar dengan mungkin tempat konsepnya juga besar gitu. Kenapa Bapak berani kecil-kecilan seperti ini Pak? Ya itu yang saya lihat, kita kan kalau dengan kita brand yang luar itu saya bilang kan dia sudah 25 tahun ya pastilah semua orang tahu itu ya, 25 tahun kan. Kita kalau di yang baru ya rasanya konyol kalau kita langsung head to head dengan mereka. Kita perlu satu strategi gitu loh. Nah, kalau yang satu pemain lokal besar, yaitu yang saya bilang mungkin pangsa pasarnya hanya beberapa kota besar yang bisa masuk. Nah, kita dapat bisa jangkauan, saya maunya seluruh ibu kota provinsi, bahkan di kabupaten-kabupaten yang memang punya potensi kita bisa buka dapat. Semua orang dapat dikatakan bisa berinvestasi, bermitra dengan konsep ini. Ngomong-ngomongin soal memulai usaha nih Pak ya. Waktu itu Bapak menanamkan atau berinvestasi berapa banyak di usaha ini? Ini kan konsepnya minimalis nih Pak, kalau saya bisa bilang. Tapi biarpun seperti itu, tapi nggak minimalis banget kan Pak ya maksudnya. Nah, seperti apa modal yang Bapak tanamkan di bisnis ini? Lalu apa saja yang Bapak persiapkan pada awalnya waktu itu Pak? Gini, kalau bicara konsep bisnis, saya awalnya memang
oke, kita produknya donuts and coffee. Tapi saya memilih konsep kemitraan yang ujung-ujungnya nanti kita buatkan konsep franchise. Nah, itu memang kita sudah dari awal sudah membuat konsep usaha, nanti akan kita arahkan seperti itu. Nah, jadi kita sudah membuat standarnya, kemudian kita hire konsultan untuk mempersiapkan ini menuju usaha franchise gitu. Kita siapkan tim riset development-nya juga gitu. Jadi ya kita memang serius dari awal, kita sudah jelas timeline kita tuh seperti apa sih untuk menuju salah satu franchise yang di bidang food and beverage yang akan besar lah, perusahaan lokal lah begitu. Nah, awalnya sempat setiap usaha biasanya nih Pak, biasanya pada awal memulai usaha tuh pasti struggle-nya kuat banget nih Pak. Iya. Nah, waktu itu Bapak sendiri seperti apa? Apakah mulus-mulus saja? Kalau mulus-mulus saja, apa resepnya? Kalau misalnya sempat struggle, apa yang Bapak lakukan untuk bisa survive waktu itu? Kalau bicara struggle-nya sih pasti semua usaha pasti ada. Tapi ya karena kebetulan saya memulai usaha ini kan bukan dari usia yang dibilang orang muda juga enggak, ya sudah kepala 4 lah. Minimal saya sudah mempunyai pengalaman di usaha yang sebelumnya, gitu kan. Ya saya sudah siap secara mental, bahkan nanti pasti ada halangan, ada ini cobaan dan seterusnya itu pasti akan ada. Jadi secara mental kita sudah siap. Tapi justru kalau menurut saya beruntung memulai usaha ini di kepala 4 itu, satu secara mental kita sudah oke. Kedua pastilah jam terbang kita lebih tinggi dari yang muda. Yang ketiga, jaringan kita, network kita juga sudah banyak, sudah cukup dikenal lah sebelumnya, sebelum saya jalankan usaha ini. Jadi itu. Tapi kalau di struggle-nya pasti ya apa ya? Karena dapat dikatakan kita ini termasuk cepat sekali ya, bahkan kita mendapatkan banyak penghargaan dengan pada waktu kita sudah 2,5 tahun, jumlah cabang kita sudah lebih dari 100. Nah gitu. Berarti secara ini pasti dari segi produk kita sudah pasti diterima oleh masyarakat luas. Dari segi konsep bisnis pasti kenapa mereka percaya menanamkan investasinya di Double Deal. Itu sudah terbukti, kita juga dapat penghargaan best seller franchise untuk di tahun 2010. Apa Pak yang jadi resep banyak orang tertarik untuk ikutan franchise di Double Deal? Ya, mungkin yang tadi di awal konsep kita dapat dikatakan nggak ada yang real donuts dan coffee. Ada sih donat, tapi ya maaf, donat yang mungkin donat rumahan gitu. Bentuknya seperti donat padahal bukan real donat gitu. Kalau yang real donat tuh ya punya Double itu persis seperti brand-brand luar. Bukan roti donat tapi memang donat asli gitu. Terus minumannya juga bukan sekedar minuman yang pakai ya apa ya, yang seperti dispenser atau apa, enggak. Kita setiap kali orang minum di Double Deal itu pakai diolah dulu, jadi seperti kafe-kafe kelas atas juga. Jadi itu menurut saya itu satu perpaduan yang sempurna gitu loh. Biasanya orang buka donat ya hanya dia kuat di donatnya, minumannya enggak. Atau kalau di kafe beverage pasti minumannya kuat tapi makanannya ya seadanya. Nah kita dua-duanya kuat. Tujuan saya apa? Begitu orang datang ke counternya Double Deal, dia itu bisa aja anaknya pengen makan donat, bapaknya pengen ngopi, itu tidak perlu kemana-mana. Satu tempat dia sudah bisa dapatkan semua. Dengan kualitas yang tidak kalah dengan ya. Brand luar ya. Iya. Nah, sekarang kalau berbicara investasi nih Pak, tadi kan Bapak bilang brand ini adalah salah satu brand yang cukup banyak investasinya, yang berinvestasi. Paket-paket apa yang Bapak tawarkan kepada calon mitra? Lalu yang paling banyak tuh yang seperti apa? Kita memang di awal strategi saya itu memperbanyak jumlah outlet. Otomatis kalau memperbanyak kita tawarkan investasi yang reasonable, yang bisa dijangkau untuk semua banyak orang. Kita tawarkan di paket di bawah 100 juta. Ya 80-90 juta itu dengan konsep kita itu dapat dikatakan kita yang termurah. Maksudnya yang reasonable lah untuk orang ini bisa punya counter donuts dan kopi, berikut ada mesin kopinya juga. Itu seperti di bawah 100 juta orang sudah bisa mulai usaha. Nah setelah kita penetrasi kita sudah sedemikian banyak, 3 tahun kita berjalan ini sekarang hampir 3 tahun ya, November 2011 ini kita 3 tahun, kita sudah naik kelas, artinya ya sudah
banyak, secara teritori kan sudah cukup banyak ya. Artinya kita tidak menambah untuk investasi yang di bawah 100 juta. Kita sudah naikkan ke level kita ke mini cafe. Bahkan kita akan ada konsep yang namanya resto and cafe. Tapi yang paket sebelumnya tidak ditinggalkan, Pak? Atau artinya sudah? kita tidak membuka baru, tapi kita tetap memaintain yang sudah ada. Gitu. Karena kalau terlalu banyak, nanti kanibal juga kan, terlalu berdekatan jaraknya, itu kita tidak mau. Jadi itu banyak pengusaha di luar, dia udahlah aji mumpung masuk aja tanpa dia melihat jaraknya dengan yang lain. Nah kan untuk menjaga kualitas dari produk Bapak sendiri kan, selain taste-nya dijaga, tempatnya juga dipelihara sedemikian bagus, apa aja sih yang Bapak syaratkan untuk calon mitra sebelum mereka bergabung dengan usaha Bapak ini? Yang pasti yang utama sih sebetulnya kalau modal itu nomor 2 ya. Yang pertama dia ya salah satunya dia harus punya jiwa entrepreneur gitu loh. Dia harus siap bahwa setiap usaha itu ada risikonya. Dan dia artinya kan begini, banyak orang Indonesia ngambil usaha franchise itu maunya duduk manis dia dapat duit, itu sebenarnya kan salah konsep itu. Artinya kita semua sistem kita siapin, brand kita sudah ada, tapi dia juga harus sebagai owner operated juga gitu loh, tidak hanya didiemin gitu. Nah itu yang utama saya mau lihat dia backgroundnya seperti apa, dia siap tidak sebagai pengusaha. Itu yang utama, karakter lah, lebih ke karakter ke mitranya itu. Karena mungkin di awal kita juga sempat mengalami beberapa trial and error juga menemukan mitra yang tepat. Tapi kesininya kita lebih perketat sih soal itu. Nggak hanya orang punya uang dulu juga ada butuh. Seleksinya Pak ya. Seleksinya ya. Nah, untuk melebarkan sayap, tadi kan salah satu main point Bapak kan melebarkan banyak outlet di seluruh Indonesia. Langkah-langkah apa yang Bapak akan pilih ke depannya? Dan targetnya, pasti kan ada bisnismen tuh ada target yang harus di-achieve nih. Tahun sekian apa? Nah, mungkin Bapak bisa share ke kami? Kalau strategi kami ya, yang secara umum sih kita sudah, kalau untuk mendapatkan calon mitra, tentunya kita lewat pameran-pameran franchise. Seperti bulan depan kita akan hadir di pameran di GCC ya, itu kita akan hadir di pameran franchise. Itu kita lakukan ya, pasti lewat media-media yang lain lah untuk mendukung program kita. Kalau dari segi produk, pasti dari awal pun kita sudah siapkan tim research development. Kita harus punya diferensiasi, artinya apa? Seperti donat kita, itu banyak orang ngakuin donat kita tuh less sugar ya. Jadi kadar gulanya terendah dibandingkan donat yang lain. Tujuannya apa? Ya sekarang orang peduli terhadap kesehatan, gitu kan. Nah, itu salah satu unggulan kita gitu. Terus kemudian ada beberapa jenis ya produk-produk yang kita selalu develop lagi gitu. Jadi kita, karena apa? Usaha makanan dan minuman itu rentan sekali terhadap orang bosan. Kalau kita tidak 2-3 bulan munculkan produk baru, pasti ditinggalkan. Jadi itu perlunya tim research development. Artinya ya inovasi itu tidak akan berhenti hanya sampai di awal aja. Ya. Lah, kalau misalnya seperti itu nih Pak, target Bapak dalam berapa tahun ke depan apa Pak? Mungkin punya sekian puluh cabang se-Indonesia atau sekarang pengen ke luar negeri atau seperti apa? Kalau kita sih memang target-targetnya sih sudah dari awal kita susun 5 tahun pertama seperti apa. Ini masuk ke tahun ketiga. 2 tahun target saya Double Dip itu harus sudah menjangkau seluruh Indonesia. Ya, ini dapat dikatakan beberapa ibu kota provinsi di luar pulau juga sudah ada. Di Sulawesi contohnya itu dari Makassar, Palu, terus Gorontalo, terus akan buka di Manado. Nah, itu akan buka. Nah, itu di Sumatera sudah ada, di Kalimantan juga akhir bulan ini akan buka. Nah, bahkan sampai di ujung di Papua, Double Dip sudah ada. Jadi 2 tahun ke depan, ibu kota provinsi target kita harus ada Double Dip, atau termasuk beberapa ibu kota kabupaten yang potensial. Nah, setelah 5 tahun baru kita mikirin untuk go internasional. Setelah 5 tahun tuh Pak ya? Setelah 5 tahun. Nah, terakhir nih Pak, terkait produk Bapak Double Dips. Tadi kan kata Bapak kan sekarang udah level kedua lah ya, naik level lah ya. Nah, kira-kira kapan akan bisa achieve ke level ketiga? Dan strategi plannya seperti apa kalau dari Bapak sendiri?
Kalau saya tadi bicara level itu sebetulnya lebih ke grade kita ya. Dulu awalnya kita counter di bawah 100 juta. Sekarang kita investasi kita sudah ada yang di atas 200, 400, 500 gitu kan. Size bisnisnya aja yang kita besarin gitu. Itu yang ini artinya apa? Orang supaya melihat bahwa W itu seperti brand luar juga gitu kan. Banyak orang bilang, oh W itu dari luar ya gitu loh. Padahal ini 100% produk lokal. Dan saya benar-benar aware terhadap produk lokal. Bahan baku minuman seperti kita kopi, coklat, tea itu sebenarnya Indonesia kan dapat dikatakan penghasil 5 besar lah, penghasil 3 produk itu. Tapi kalau kita perhatikan semua penguasanya brand asing gitu loh. Ya kita enggak inilah terhadap brand asing itu. Kenapa enggak lokal lah yang menguasai ini gitu. Itu salah satu saya justru bangga kalau saya memakai 100% produk lokal gitu. Supaya ya harga kita juga bisa diterima oleh semua orang. Orang ke kafe enggak harus identiknya mahal gitu loh. Kalau ke W bisa lah dengan setengah harga dari kafe-kafe kelas atas gitu. Jadi dengan kualitas sama Pak ya? Betul, pengertian level itu artinya size bisnisnya, tipe counternya kita bisa lah gitu. Nah nanti kalau step berikutnya ya kalau kita sudah bisa ke luar internasional lagi Pak ya? Iya. Kira-kira tahun berapa Pak? Ya ini 2011 ya, 2012, 2013, awal 2014 lah. Tadi dibicarakan 2 tahun tadi Pak ya? Iya.